Nikmat yang paling utama adalah surga, dan nikmah yang utama itu neraka. Tapi ada lagi yang hebat daripada nikmah dan nikmah ini apa? Rasa. Karena surga itu sendiri rasa, neraka itu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan kewajiban kita salat subuh fardu berjamaah. Kemudian bagi kita yang punya kesempatan, punya waktu, sambil menunggu waktu syuruk, kita isi relung kalbi kita, ruang hati kita dengan ilmu wal ma'rifah, dengan ilmu dan pengetahuan. Terutama adalah tentang ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik. Kita kemarin sudah membahas tentang pendalaman kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang paling penting di dunia ini yang kita bahas kemarin, yaitu yang kita katakan syu'ur. Syu'ur atau zauq. Ini kedua ini namanya rasa. Nah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wahuwa, dan dia Allah itu senantiasa bersama kamu, annas, hai manusia, dimanapun kamu berada. Nah, kemarin juga kita sudah bahas rasa secara umum itu dibagi dua saja. Pertama, rasa secara umum ini satu, dua. Mana? Pertama rasa nikmat, yang kedua rasa niqmah. Bedanya ain dengan qaf saja. Pertama rasa nikmat, nikmat itu. Yang kedua rasa niqmah. Rasa nikmat ini, apa yang rasa nikmat itu?
senang, susah, sehat, sakit, dan pasangan-pasangannya, surga, neraka. Nikmat yang paling utama adalah surga, dan nikmah yang utama itu neraka. Tapi ada lagi yang hebat daripada nikmah dan nikmah ini apa? Rasa. Karena surga itu sendiri rasa, neraka itu rasa. Nah, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Sungguh kami rasakan kepada mereka azab yang kecil di dunia ini, bukan azab yang besar, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa secara umum dibagi kepada dua. Rasa nikmat, rasa segala enak, senang, pokoknya segala yang menyenangkanlah rasa itu. Manis lawannya pahit kan. Kemudian nikmah, susah, sulit, miskin, fakir, neraka, itu namanya nikmah. Nah, kemudian kalau rasa itu dilihat dalam segi zahir dan batinnya, ini dilihat secara umum, mau zahir mau batin. Dilihat secara zahir dan batinnya, maka rasa ini dibagi dua lagi. Dibagi dua lagi dia. Yang pertama, masih ingat siapa masih ingat? Bayangkan sekali seminggu ngaji lupa tuh. Apalagi sekali seumur hidup. Tidak bisa kita bayangkan orang nih. Apalagi 2 kali setahun ngajinya, Idul Fitri, Idul Adha. Yang sekali seminggu aja masih lupa. Ini banyak nekat nempak ini. Nah, yang pertama di sini adalah rasa fitri. Atau kita katakan badhi, rasa bawaan lahir. Nih, bawaan lahir. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Dia lahir itu sudah sekaligus membawa rasa. Mana contoh rasa itu? Ya, semua yang itulah. Ya, sentuh, ya, dengar, lihat, pahit, manis, pokoknya itulah. Ya, mau nikmat, mau nikmah, pokoknya rasa itu, rasa senang atau rasa tidak senang, itu sudah bawaan lahir, tidak perlu dipelajari. Maka badhiyun itu artinya spontan saja. Nah, ini banyak rasa-rasa, tengoklah rasa. Kenapa? Karena hidup itu semuanya rasa. Hidup itu semuanya rasa. Berarti kalau sudah kita tidak hidup lagi, tidak akan ada rasa lagi. Selagi masih hidup, ada rasa. Tapi banyak orang yang hidup, yang hilang apa? Bukan rasanya, perasaannya. Ini yang mau kita pelajari.
Rasa diberikan Allah semula jadi, tapi perasaan itu harus dipelajari. Perasaan itu ada dua, perasaan yang tidak enak dan perasaan yang enak. Kadang-kadang enak menurut kita, tak enak menurut orang lain. Nah, di sini kita tengok. Yang kedua ini ada namanya rasa apa? Ini rasa. Ini namanya rasa iktisabi. Atau nadhari. Nih. Rasa iktisabi, rasa yang didapatkan dengan usaha. Apa usahanya? Ilmu. Jadi kalau kita tidak berilmu tentang dia, kita tidak tahu rasa. Nah, ilmu di sini maksudnya tiga. Ilmu itu kan tiga. Ilmu teoritis, ilmu praktis, dan ilmu analisis. Nah, di sini yang tiga macam ini, ya. Ilmu as-sam'u, kemudian ilmu al-absar, kemudian ilmu al-afidah. Ini yang menentukan nanti ini, yang merasakan itu afidah. Atau kita kenal juga kemarin dengan ini kan tiga macam ini. Dengar, lihat, dan rasa. Ya. Di sini ada, ya, dengar itu konsumsinya akal. Kaji kita yang lalu. Lah, absar itu konsumsinya an-nafsu. Ini nafsu jiwa nih. Bagi tiga dia, ya. Kemudian di sini ada al-qalbu. Tugasnya hati itu merasa, memahami. Ya, paham itu apa? Rasa juga kan? Saya tidak paham rasanya. Tidak ada yang tidak rasa. Jadi semua yang berjalan dalam kehidupan kita ini apa Pak Bu? Rasa. Coba kita amati. Nah, ini kita perhatikan. Ini usaha nih. Telinga perlu dilatih. Penglihatan, pendengaran perlu dilatih. Penglihatan perlu dilatih. Rasa perlu dilatih. Akal perlu diisi, jiwa perlu diisi, hati perlu diisi. Supaya apa? Supaya dia merasakan. Semakin banyak isinya, semakin hebat rasa. Apa diisi? Akal ini diisi dengan Al-Quran. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Quran, dengarlah dan diam. La'allakum turhamun, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepadamu. Nah, ini pernah dibaca oleh imam. Ya, imam ko pelupu pula Pak.
Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Apalah sambungan le? La'allakum turhamun tu lupa. Wa ansitu. Tedong ada preman belakang apa? Wa ansitu dia. Lah bulu ulang kali wa ansitu dan disikotu dia. Batal salat ni. Ya tu salah wang situ lah dia di belakang kau wang situnya itu artinya. Padahal wang situ. Nah, kalau kurang fasih bacaan jadi wang situ jadinya. Ini menentukan segini ini usaha. Usaha kita yang pertama adalah yang dua ini. Ini usaha. Kalau sudah lulus yang dua ini, insya Allah mudah-mudahan lulus pula kita di sini. Tahap yang kedua. Kalau sudah lulus tahap yang kedua ini, maka kita lulus pula tahap yang ketiga ini. Tapi kalau gagal kita yang pertama ini, gagal yang kedua. Kalau kita gagal yang kedua, yang ketiga pasti gagal. Kenapa gagal? Karena yang ketiga ada penentuan. Ini penentuan. Penentu. Kenapa? Karena di sini ada hati. Apabila dia baik, maka semua baik. Apabila dia jahat, buruk, semua akan buruk dan jahat. Ala wahya qalb, itulah dia hati manusia. Di penentu. Maka tanggung jawab kita yang pertama sekali yang harus kita benahi, inilah dia as-sam'a wal akal. Dengar, pikirkan. Dengar, pikirkan, tangkap. Karena akal ini tugasnya untuk menangkap apa yang didengar. Nah, setelah ditangkap apa yang didengar, kemudian dia pikirkan. Akal mikirkan, maka disinilah nanti antara akal ke hati itu, ada 8 filternya. Apa sudah dipelajari itu bahasanya? Antara akal dengan hati itu 8 filternya. Disaring, baru dapat keputusannya. Udah rasanya belum lagi ya? Nah, baik. Ini untuk kita. Ini untuk mempertajam rasa. Dari mana? Nih kita perhatikan. Yang pertama namanya otak. Kalau otaknya pecah, Anda bisa tuh. Habis. Kenapa? Karena dalam otak tuh ada jaringan. Jaringan-jaringan otak, urat-urat otak saraf itulah dikatakan akal. Maka kalau jaringan itu rusak akalnya. Nah, yang kedua adalah jaringan-jaringan itu ada akalnya. Akal. Jadi orang tahu apa arti akal itu. Kalau kita tengok dalam kamus, akal itu artinya pertama pengikat. Jadi manusia itu diikat oleh akalnya. Binatang diikat oleh apa? Talinya. Kalau manusia tidak punya akal lagi, harus diikat pakai tali. Itu maka dipasungnya, dia apa segalanya. Karena akal itu artinya hablun, tali.
Berdasarkan itu orang tua kita berapa tahapan? Binatang pegang talinya. Manusia pegang ucapannya. Kenapa? Karena ucapan itu didengar itu pakai akal. Ini nampaknya harus manusia ini banyak yang harus pakai tali lagi nih. Karena akalnya itu udah enggak mempan lagi nampaknya. Ya. Dikok. Nah. Makanya nanti di akhirat dia dibelenggu. Karena ulaika kal an'am. Dikek sama tali. Kena otak kamu tak pakai dunia dulu katanya. Nih. Jadi kalau dia punya akal, tahu dia mana batasan dia sebagai manusia, dia tidak akan melewati batasannya. Walahum ya'tadun, dan mereka itu tidak melewati batas. Kalau akalnya yang sakit, dia melewati batas. Bininya dipakai juga, bini orang dipakai itu melewati batas nama itu. Ya, orang istri paling banyak 4, dia 10 istrinya. Seperti mbah siapa namanya? Subur. Itu sudah namanya ya ta'addal hudud, melewati batas. Walahum ya'tadun, hendaknya mereka itu jangan melewati batas. Di akal itu artinya batas. Orang yang cerdas akalnya, dia tahu batas-batas apa dalam kehidupan, tahu dia batas-batasnya. Bantu awak kan, apalagi adat lebih mantap lagi batasnya. Berduduk dua sama semondo itu, masya Allah borek rasanya. Ya, bercakap dengan semondo borek ya. Pagi ini bercari semondo ya. Ya Allah, jadi batasan-batasan itu. Makanya kita tengok dalam bahasa Jawa ada bahasa halus, ada bahasa kasar. Kenapa? Kalau orang-orang dia ngomong nanti kepada abu ya, kepada apa, keluar bahasa-bahasanya. Contohnya bahasanya ada dahar, ada mangan kan. Nah, entah mana yang kasar itu. Jadi adanya bahasa-bahasa itu untuk batasan-batasan, dengan siapa dia berbicara, pada waktu apa dia berbicara, ada batas-batas. Ini akal ini. Nah, makanya kalau orang kurang duitnya bisa disembunyikan, Pak. Orang miskin duitnya tak ada, masih bisa dia sembunyikan, masih. Tapi kalau kurang akal, tidak bisa disembunyikan. Orang kurang akal itu tak bisa disembunyikan, Pak. Kalau kurang duit, misalnya bergaya-gaya dikit. Kalau perlu kita pinjam kain kawan, bergaya kita dikit kan, bisa. Tapi kalau kurang akal itu tidak bisa, Pak. Langsung nampak dia. Pernah Bapak nengok orang gila bergaya? Tidak kan ada. Kenapa? Karena dia tidak punya batas-batas lagi. Ayam hidup, ayam mati, kucing hidup, kucing mati, lewat sadanya. Ini akal. Jadi yang ketiga ini, ya, dari akal itu ketika dia diisi, dia berproses. Nah, apa proses namanya? Fikir. Kalau dia tidak diisi, apa yang mau difikirkan? Apa ya kaji kemarinnya? Dia tidak pernah ngaji.
Tidak pernah dia dengar pengajian. Apa ya pengajian Ustaz kemarin ya? Kan percuma tuh. Sama dengan mengacau periuk kosong. Tak ada isi periuk itu kacau itu. Gila enggak tuh? Kau rusak akal kan? Fikir itu dalam istilah komputernya prosesor. Apa yang mau dikerjakan di prosesor kalau ada programnya tak masuk, belum diinstalkan lagi, maka otaknya harus diinstalkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini dia. Al-Quran, Sunnah. Ini dasar nih. Kenapa? Kenapa diturunkan Quran? Karena kita berakal lah. Ya. Karena kita ada akal, ada nafsu. Nah, ini ada akal, nafsu, ada kalbu, maka Allah berikan Al-Quran. Sunnah. Nanti apa? Keputusan ini nanti sesuai juga dengan Quran dan Sunnah. Gitu maksudnya. Keputusan di hati itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena seperti apa diisi, maka keluarnya nanti juga harus seperti itu. Sekarang proses itu, ya, diisi program Quran, yang keluar Quran. Kalau tidak berarti sama dengan dia itu. Isi nasi keluar, kan tidak sama lagi keluarnya. Allah ya Rahman ya Rahim. Maaf cakap ya. Tuh. Jadi kalau diisi Quran, tidak akan keluar dia carut marut. Diisi Quran, yang keluar di hatinya Quran juga. Yang keluar dalam pengamalannya Quran juga. Yang keluar dalam sikapnya Quran dan Sunnah juga seperti itu. Ada juga sebagian orang, ya, dibaca Quran yang keluar sumpah serapah, carut marut. Berarti apa? Prosesornya rusak nih. Kalau prosesor itu rusak apa? Nah, ditekan A, keluar B. Dapat nang komputer macam tu, ya kan? Sa komputer itu rusak, tekan A, kok D yang keluar? Kenapa? Saraf komputer itu rusak akalnya itu. Maka ketika di prosesor diputar, tidak lagi sesuai. Ini kalau kita bawa kepada dunia komputernya seperti itu. Makanya ada memorinya. Memori itu apa namanya? Itu namanya nazar. Memori itu namanya nazar atau zikir. Memori itu kan untuk mengingat. Nazar. Ya. Kita ketik, dia pilih. Nazaro itu artinya memilih. Kalau A kita kena di keyboardnya A, maka dia pilih dalam mesinnya A, dia keluarkannya A gitu. Itu masih sehat otak komputer Pak tuh. Tapi kalau kita ketik itu diam juga kan? Apa namanya? Hang. Makanya berpikir kau tidak sanggup. Ganti prosesornya. Kan begitulah istilahnya. Jadi sistem komputer itu memang sistem otak kita dibuatnya. Bagaimana orang membaca sistem otak, sistem ingatan, itu dibuatkan di komputer. Nah, sekarang hebat lagi komputer daripada otak kita. Ya. Jadi ini yang keempat. Apa artinya nih? Fikir ini proses. Nah, prosesor itu proses. Jadi apa yang diinstalkan ke dalam otak kita berupa Al-Quran dan hadis Nabi, diprosesnya. Setelah diprosesnya, baru dia timbang. Dia timbang-timbang. Dia perhatikan. Dia telisik. Dia teliti. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mengapa dia tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan
onta. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Mengapa dia tidak memikirkan, menimbang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, meninggikan langit. Yanzuru ini dia, nazar. Nazar ini tugasnya adalah menimbang dan mengingat. Mengingat dan itu kan hasil surat keputusan itu. Keputusan mengingat, menimbang, mempelajari dulu. Ini dia mempelajari itu dengan akal dan otaknya. Baru mengingat, menimbang. Ini paling penting. Ini kita tengok apa? Antara akal dengan hati ini supaya dapatkan keputusan. Jangan lupa nih. Jadi sesuatu yang kita pikir jangan cepat diputuskan. Orang adat mengatakan apa katanya? Kalau akan mengecek, kulit-kulit lidah dulu, kulit-kulit bibir, kulit-kulit lidah pun jangan langsung diomongkan. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan tak, idza antaf'ala amron falyatadabbar akibatahu. Apabila Anda ingin mengucapkan, melakukan apapun atau mengucapkan apapun sesuatu, falyatadabbar akibatahu, pikirkan dulu akibatnya. Pikirkan dulu, timbang dulu, ingat dulu apa akibatnya. Fa in kana khairan famdin, jika akibatnya baik lanjutkan. Fa in kana syarran famdin, fantah, jika akibatnya buruk maka berhentilah. Jadi dalam syair dikatakan apa juga ya, suratul jawab bahlul, jahil. Orang bodoh itu adalah orang yang cepat menjawab. Kenapa? Karena dia tidak punya berpikir. Tapi kalau orang yang berilmu dia tidak menjawab, dia pikirkan dulu, baru dia jawab. Ini kita tengok sesuatu itu. Nanti kita buat contohnya. Apa contohnya kita buat? Tentang kita buat beginilah. Apa yang harus kita buat contohnya dalam kehidupan, satu perbuatan lah, apa kira-kira satu perbuatan? Begini, contohnya kita nuntut ilmu lah. Ya, contohnya kita mau ke masjid. Kita mau ke masjid nuntut ilmu. Tentu otak kita mikir dia, ya. Akal ni sih, ya. Akal ni sudah ada dia masjid. Cuman ada dua bisikan. Nah, kata yang satu, ntar. Kata iblis, ntar. Kata malaikat, pergilah. Rugi kamu nanti. Di sini dia. Nah, pikir dulu. Yang dipikirkan apa? Kalau pergi saya apa manfaatnya? Apa mudaratnya? Kalau saya tidak pergi, apa manfaatnya, apa mudaratnya? Hasil pikir itu kita timbang-timbang, kita ingat. Ini nimbang-nimbang nih namanya. Coba misalnya, ini penerapannya perlu nih Pak. Saya pagi ini siap subuh ini harus saya bekerja di tempat pekerjaan. Di satu sisi di masjid ada pengajian. Kalau saya pergi ke masjid terlambat di tempat pekerjaan, nanti bisa jadi diskorsing, bisa jadi dipecat. Kita pikir itu, kita timbang. Mana yang kita timbang?
Ikut ngaji atau pekerjaan? Apa manfaatnya? Kalau saya bekerja nanti anak bini saya dari makan itu. Kalau dipecat saya, nada. Maka kita ambil keputusan bekerja. Kenapa? Karena terjadi dua kewajiban. Nuntut ilmu wajib, sedangkan mencari nafkah anak juga wajib. Gitu kan? Nuntut ilmu masih ada jalan lain. Kalau pekerjaan cuma di situ, batal kerja di situ, mungkin susah pula mencari pekerjaan yang lain. Itu namanya menimbang namanya. Maka pergilah dia bekerja. Setelah mengingat dan menimbang itu. Tapi itu kalau di pikirannya punya ilmu, ini kita katakan ini ya, punya ilmu. Ya. Kalau dia tidak punya ilmu, itulah masalahnya, banyak tebal-tebal. Yang penting jadi tak penting, yang tak penting jadi penting. Itu gunanya ilmu untuk membatasi kita. Ya. Itu salah satu gunanya ilmu itu untuk membatasi kita. Ya. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Nah, setelah menimbang nih, barulah turun dia kelima ta'ammul. Berat sebelah. Antara dua tadi, pergi tidak, pergi tidak, pergi tidak. Apa berat ke tidak atau berat ke pergi? Tadi kita katakan karena dia mencari nafkah untuk anak dan istrinya, itu lebih dia pilih utama sekali. Maka itulah dia menjadi ta'amulnya. Saya pergi bekerja sajalah. Kalau saya tidak kerja nanti anak saya mau sekolah, mau makan, istri saya mau berpakaian apa semua, mau belanja semuanya, tidak mungkin. Itu ada sudah mulai kecenderungan berpikirnya. Ini contoh nih ya, untuk ngambil keputusan. Setelah itu yang keenam apa? Namanya tadabbur. Tadabbur itu sudah dikuasai, sudah bulat dia. Tadi agak berat sendiri, nah, ya setelah berpikir terus, menimbang, berpikir, menimbang, dia ambillah, ya ini dia kuasailah, saya harus bekerja. Keputusan harus bekerja itu, ini kuasai nih, kuasai, ya. Ya, yang dia kuasailah kiri kanan, yang kanan jalah dia kuasai. Kemudian yang ketujuh, dari apa yang sesuai itu jatuh di fuad. Jatuh di fuad, afidah. Kenapa? Dia sudah merasakan. Nah, sudah menghati, ini namanya ulul albab. Sejalan akal dengan nafsunya, sejalan akal dengan jiwanya. Ya, kata akal, kata jiwa sudah sejalan. Saya harus bekerja. Maka yang kedelapan itulah yang turun kepada qalbun. Artinya keputusan. Jadi antara yang dua tadi, antara siap subuh ikut pengajian dengan siap subuh pergi bekerja, mana yang dipilihnya? Pergi bekerja, karena memikirkan, mengingat, menimbang. Ya, setelah menimbang itu apa? Beratlah kepada bekerja. Kemudian itu menjadi keputusan dia sudah kuasai. Kenapa saya bekerja? Udah ada jawabannya. Nah, turun ke hatinya, kemudian langsung dia pergi bekerja lagi. Ini adalah cara mengambil keputusan dalam Islam. Apapun yang kita lakukan, pakai 8 saringan ini, insya Allah bagus. Dan inilah yang dikatakan qalbun salim. Hati yang selamat.
La yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat hartamu, tidak bermanfaat anakmu, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hatinya yang salim. Bagaimana qalbun salim, selamat hati kita? Pakai saringan yang 7 ini. Pakai 7 saringan ini, yang ke-8 kita akan mendapatkan keputusan yang baik. Itu namanya isi surat keputusan. Jadi orang buat isi surat keputusan itu dari sini dasarnya. Setelah mempelajari, kan gitu kan? Nah, mempelajari itu dengan akal pikir. Setelah mempelajari, apalagi biasanya ada ya. Mengingat, menimbang. Mengingat, menimbang, memutuskan dan menetapkan. Memutuskan inilah dia. Ta'amul, tadabbur, menetapkan baru pada hatinya. Hebat sekali, banyak saringan-saringan. Ini ayat Quran semuanya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun, afala ta'ammalun, afala tadabbarun, al-fuad, afidah, kemudian qalbun. Quran semuanya. Nah, itu apa? Proses antara pangkal dari mana tadi? Yang paling utama yang harus kita perhatikan yang 2 macam ini, akal dan pendengaran. Kenapa? Karena yang kedua, yang 2 macam itu ada satu neraka khusus untuknya. Itu masalahnya. Yang dengar dengan akal ini, akal dengan pendengaran ini, Allah sediakan satu neraka khusus. Kalau itu tidak selamat. Apa nama nerakanya? Neraka sa'ir. Ini yang kedua ini, mendengar dan mengakali, memikirkan ini, akal ini, namanya neraka sa'ir. Jadi belum sampai ke tingkat 2, ke tingkat 3, di sini udah kena. Mana? Al-Muluk ayat 10. Al-Muluk ayat 10. Apa bunyinya? Wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau tak ingin menyesal besok gunakan ini. Mereka mengatakan di dalam neraka, bukan di luar neraka. Mereka mengatakan penyesalan mereka di dalam neraka. Lau kunna nasma'u, jikalau kami di dunia dulu mau mendengarkan kajian-kajian agama, kemudian kajian itu kami masukkan ke dalam akal kami, au na'kilu. Kami dengar kajian, kami masuk ke akal kami, lalu kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka pada hari ini kami tidak akan masuk neraka sa'ir ini. Itu makanya saya buat di sini ini. Nah, as-sam'a dengan akal itu satu paket. Ya. Al-abasar dengan nafsu itu satu paket, al-afidah dengan qalbun itu satu paket dia. Kalau yang pertama ini lolos, kita mau mendengar kajian, kita tangkap dengan otak kita, berfikir, kita amalkan. Kemudian al-abasar, an-nafsu, kita amalkan dia. Setelah itu al-afidah, al-qalbu akan dapat rasa. Ini dia balik kita rasa. Berarti semakin hebat pendengaran dengan berfikirnya kita, ya semakin hebat filter ini semakin kita pakai, semakin kuatlah rasa. Itu prosesnya. Kalau kurang kita pakai ini, kurang pakai akal, kurang pakai pikir, kurang pakai pertimbangan, kurang ta'amul, ada kecenderungan terhadap kebaikan itu, kurang menguasai, maka keputusannya juga akan kurang. Rasa juga akan kurang.
Makanya kalau kita rasanya, ya kan sidang nih, kita rasanya tidak bersalah. Nah, tapi mengingat dan menimbang kata hakim itu diputuskan, ditetapkan 5 tahun penjara. Macam mana rasanya, sakit itu nak? Kenapa? Karena keputusannya itu tidak sesuai dengan ini. Makanya keadilan itu rasa, ya kan? Semua, tak ada yang tidak rasa, semuanya rasa. Nah, bisa paham Bapak Ibu? Nah, ini yang penting. Kemudian ini kalau sudah mau mendengar, mau dia memikirkan pakai ini, insya Allah mudah dia akan laksanakan. Hasil keputusan itu akan dilaksanakan. Hasil pelaksanaan itu dia akan rasakan. Makanya kalaulah ibadah itu hasil keputusan kita, maka ibadah itu enak rasanya. Kalaulah ibadah itu merasa terpaksa, maka tidak akan dapat nikmatnya ibadah. Sama pengajian ini. Kalau Bapak Ibu ikuti pengajian ini karena mengingat menimbang manfaat ini semuanya, menjadi kesadaran kita, menjadi ketetapan dan keputusan kita, maka kita tak berat rasanya. Pergi ke masjid, duduk masjid, mendengarkan masjid, tak berat kita. Coba kalau misalnya ibu-ibu dipaksa oleh suaminya, kamu harus ikut pengajian. Kalau enggak orang lain banyak lah, yang ikut semampu pengajian katanya kan, digertak misalnya. Ya. Kalau enggak kau ngaji katanya, mau cari orang yang mau ngaji katanya. Terpaksalah ibu misalnya dia ikut pengajian gitu kan. Nah, enak enggak rasanya tuh? Pasti enggak enak rasanya. Nak ikut ngaji awak ngantuk. Nak ikut ngaji kau ancam oleh suami, pasti menderita dia. Maka hasilkanlah hasil ketetapan dan keputusan itu dengan memakai ini yang 7 macam ini. Itu maksudnya. Nah, habis masuk waktu kita. Baik. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa yang kita usahakan sekarang inilah nih yang pertama nih. Isi telinga kita, pikirkan. Isi telinga kita, tangkap dengan akal, dengan otak, pikirkan. Hasil pikiran itu nanti akan kita praktekkan. Isi kaji ini kita praktekkan. Setelah kita praktekkan, baru dapat rasa. Maka sorga itu diberikan Allah. Rasa sorga itu bagi Allah yang mau beramal. Qalbun salim ini, ya, qalbun salim ini rasa yang enak nih. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu balasan bagi orang yang beramal. Amal itu apa? Amal itu keputusan. Kerja kan? Mau kerja kita atau tidak kerja, itu suatu keputusan kita. Berarti banyak orang yang tak mau ngaji, banyak orang yang tak mendengar kajian, banyak orang yang tidak beramal, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu. Itu keputusannya. Setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Beramal jazaa'an bima kanu ya'malun. Beramal, amal dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan surga Allah Subhanahu wa taala katanya. Tidak beramal, wala yanduruhum yaumal qiyamah. Allah tidak melihat dia pada hari kiamat. Islahu hal ya bima kuntum takfurun. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Malik untuk menghalau mereka ke dalam neraka atas keingkaran mereka. Jadi itu ya. Nanti kita tengok di sini antara rasa bawaan ini, rasa bawaan yang bersifat indrawi ini, ya. Kita campur dengan rasa rohani ini. Atau mental ya. Kita gabungkan di situ nanti
maka kita akan mendapatkan, maka kita akan apa? Menerapkan. Ini perlu rasa ini nih perlu dilatih. Ya, jadi gabung keduanya ini, rasa ini semua yang kita alami itu, kemudian digabung dengan rasa rohani dengan apa? Dengan as-sam'a al-basar afidah al-aqlu an-nafs, dengan ilmu pengetahuan. Ini semuanya ilmu nih. Mana kita buat ini ilmu nih semua nih. Nah, ini semua kita gabung ini, ya kita gabung, kita yati, barulah dia menghasilkan nanti satu latihannya yang kedua. Jadi ada dua latihan kita untuk mendapatkan rasa itu. Nah, yang dua itu insya Allah akan kita jelaskan untuk pertemuan kita yang akan datang. Nah, yang mau tahu dia datang, ya, yang tak mau tahu tak usah datang. Kenapa? Bertanggung naik berjenjang turun, kita nak bisa menyelesaikan pengajian sekaligus secara bertahap. Inilah, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Iya. Rufi'al qalam salas, tidak dicatat sebagai kesalahan kalau ada 3. Tidak dicatat sebagai dosa apabila ada 3. Yang pertama, gila sampai dia sembuh. Tidur sampai dia bangun. Lupa sampai dia ingat. Orang lupa tak kena dosa. Balupa-lupuan itu kena itu. Ya, pura-pura lupa kan. Aduh, lupa pengajian pada ingatnya. Itu lupa nama tu. Jadi 3 macam. Hadis Nabi mengatakan rufi'al qalam salas. Nah. Pura-pura gila. 3 macam tu. Tu tak masalah. Ya. Tapi kalau lupa tarawih, aku masalahnya kok. Setiap solat lupa, setiap puasa lupa, setiap pengajian lupa kan. Tapi kalau memang lupa, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa usahaha. Kenapa? Karena lupa itu bukan juga kehendak kita, tapi adalah kehendak Allah yang tak bisa kita elakkan. Maka ketika kita lupa, apa kita baca? Subhanallah. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.